Santapan Harian Selasa 28 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita di malam yang sunyi, terang yang menuntun langkah kami yang lemah. Bimbinglah kami berjalan seturut kehendak-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 10 ayat 6-18. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan Astoret, kepada para ilah orang Aram, ilah orang Sidon, ilah orang Moab, ilah Bani Amon, ilah orang Filistin. Mereka meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah kepadanya. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Pada tahun itu juga mereka menindas dan menginjak-injak orang Israel. Selama 18 tahun mereka menindas semua orang Israel yang ada di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori di Gilead. Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk memerangi suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal." Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, "Bukankah aku telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, orang Amalek, dan orang Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Namun kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada ilah-ilah yang telah kamu pilih itu, biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak." Tetapi kata orang Israel kepada Tuhan, "Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami apa saja yang baik di mata-Mu. Hanya tolonglah kami sekarang ini." Lalu mereka menyingkirkan ilah-ilah asing itu dari antara mereka dan beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran Israel. Ketika itu Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sementara orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Para pemimpin rakyat di Gilead berkata satu sama lain, "Siapakah orang yang akan mulai memerangi Bani Amon itu? Dialah yang akan menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead." Sahabat Scripture Union Indonesia, kalimat "janganlah kita jatuh ke dalam dosa" yang sama tepat diberikan kepada bangsa Israel yang berulang kali mengecewakan hati Tuhan. Bukannya beribadah kepadanya, mereka malah beribadah kepada banyak ilah. Akibat dari kebebalan mereka, Tuhan pun menghukum mereka dengan membiarkan mereka ditindas oleh orang Filistin dan Bani Amon selama 18 tahun. Penindasan ini sangatlah berat sehingga orang Israel terdesak dan berseru meminta tolong kepada Tuhan. Mereka mengakui bahwa mereka telah berdosa karena meninggalkan Tuhan dan menyembah para Baal. Namun Allah mengingatkan siapa yang telah menyelamatkan mereka dan kepada siapa mereka beribadah. Mendengar jawaban itu, mereka menjadi semakin terdesak dan berpasrah kepadanya. Melihat kesungguhan hati mereka untuk berbalik kepadanya, Allah pun berbelas kasihan kepada mereka. Demikian juga dengan kita, umat yang dikasihinya.
Ketika kita berbuat dosa terhadap Allah dan benar-benar menyesali perbuatan dosa kita, kasih Allah yang besar itu akan selalu mengampuni dan menyelamatkan kita. Ia tidak pernah menginginkan kita untuk melakukan kesalahan yang sama, dan Ia selalu menantikan pertobatan kita. Karena itu, sebagai orang yang telah diampuni, kita harus sadar dan tidak berpura-pura lupa akan kasih Allah kepada kita. Janganlah kita dengan sengaja menutup telinga kita dari firman-Nya dan mata kita dari karya-Nya. Kita harus berkomitmen untuk mau dituntun oleh Tuhan supaya kita bisa mengalahkan godaan dunia yang begitu menyenangkan dan memuaskan hidup kita. Janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis untuk membuat kita mengikuti dosa, tetapi mintalah pimpinan Tuhan agar kita bisa sepenuhnya merdeka dari dosa. Agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, renungkanlah firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang akan selalu menuntun kita kepada kebenaran-Nya dan hidup yang Ia kehendaki. Marilah kita memberi diri kita kepada Tuhan, supaya kita pun hidup hanya di dalam Tuhan saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan penuntun hidup kami, di tengah gemerlap dunia yang memikat, kami memilih berserah pada tuntunan-Mu. Peganglah tangan kami saat godaan terasa begitu manis dan memuaskan, agar hati kami tidak terikat olehnya. Tanamkanlah kerinduan akan kehendak-Mu lebih daripada segala kesenangan sementara. Sebab bersama-Mu ada sukacita sejati yang tak pernah pudar. Di dalam keteduhan bersama-Mu, ya Yesus, kami berdoa. Amin.